pemirsa, yang lagi rame masalah Nikita Mirzani melebar kemana-kemana imbasnya. Di sebuah televisi menayangkan sebuah acara yang membahas tentang masalah hukum Nikita Mirzani. Kemudian setelah selesai acara tersebut, terjadilah huru hara, di mana Sunan Kalijaga nyamperin dari pengacaranya Dr. Reza Gladys. Ada yang menilai bahwa Sunan ini menyamperin pengacaranya Dr. Reza Gladys dikarenakan ingin bersalaman. Akan tetapi dari tayangan video tersebut tidak ada gerakan tangan dari Sunan Kalijaga yang ngajak salaman. Sebenarnya dari cara berjalan, dari gestur tubuhnya kita bisa menilai apakah memang ada kelokohan untuk bersalaman atau tidak. Nah, kemudian setelah mendekati pengacaranya Dr. Reza Gladys, ada sosok laki-laki yang memakai baju batik. Dari tayangan video yang sudah saya lambatkan dari kecepatannya ya, saya lambatkan, ternyata bapak yang pakai baju batik itu berusaha untuk melerai. Makanya memegang tangannya Sunan dan berusaha untuk melerai agar Sunan tidak mendekat ke pengacaranya Dr. Reza Gladys. Menurut pikiran saya itu melerai, tapi nggak tahu lagi kalau menurut pikiran kalian. Dan di sini saya nggak ngajak-ngajak agar kalian bisa sesuai dengan pendapat saya. Saya hanya berdasarkan dari tayangan video tadi. Sebenarnya tayangan video tadi itu ada kelanjutannya, cuman saya potong dikarenakan kelanjutannya semakin tidak karuan huru haranya dan saya bisa kena peringatan dari YouTube ketika saya tayangkan. Sunan ini adalah pengacaranya Dr. Oki, di mana Dr. Oki ini juga sebagai saksi atas perkaranya Nikita Mirzani. Dan dalam rekaman percakapan Nikita Mirzani ada Dr. Oki juga, dan di situ sedikit banyak kita juga tahu peran Dr. Oki di dalam masalah ini. Namun untuk saat ini Dr. Oki masih sebagai saksi. Dan semuanya itu juga tergantung dari keputusan Bapak Hakim ya teman-teman. Nah tentunya sebagai pengacaranya Dr. Oki, Sunan ini ada tugas kewajiban untuk melindungi Dr. Oki agar tidak terseret masuk di dalam perkaranya Nikita Mirzani. Dengan adanya ondran-ondran yang seperti ini, di mana Nikita Mirzani juga melaporkan ke KPK terkait dari bukti flash disknya itu, yang diduga ada penyuapan, ada permainan dalam sidangnya oleh penegak hukum di sini, itu juga akan menambah konflik Nikita dengan petugas penegak hukum yang ada di sidang tersebut. Padahal kita tahu ya, dalam sebuah persidangan hakim ini adalah yang penguasa. Makanya selalu dipanggil yang mulia. Karena dari hakim inilah nanti ada keputusan seberapa berat hukumannya untuk Nikita Mirzani. Dan mestinya Nikita Mirzani ini menghadapi hakim ini haruslah bisa mengambil hatinya agar bisa diberi keringanan hukuman dan lain sebagainya. Tapi Nikita Mirzani malah melakukan penyerangan dengan melaporkan ke KPK. Sebenarnya itu juga bagus. Tapi itu nanti bisa menjadi berbalik ke Nikita Mirzani seandainya tidak ada bukti yang kuat dalam melaporkan ke KPK. Kalau hanya berdasarkan rekaman ucapan dan lain sebagainya, apakah itu bisa dibilang kuat dan tidak? Tentunya nanti pihak KPK yang harus menyelidiki. Adakah aliran uang dari Dr. Reza ini ke JPU, ke hakim dan lain sebagainya? Tentunya itu adalah kewenangan KPK. Andai kata ada, ya tentunya masalahnya ini menjadi masalah antara jaksa penuntut umum dengan hakim terkait dari
tugas yang diembannya yang tidak sesuai dengan aturan, yang melanggar aturan, dan itu bisa dikenai hukum. Tapi untuk Nikita ini, walaupun nanti misalnya jaksa penuntut umum dan hakimnya katakanlah terbukti bersalah dengan adanya menerima suap, kasusnya Nikita ini tetap jalan loh ya. Tetap jalan loh. Jadi kalau untuk memperjuangkan diri Nikita Mirzani, alangkah baiknya Nikita ini fokus kepada nasibnya, fokus kepada bukti-bukti yang bisa menolongnya. Akan tetapi dalam persidangan Nikita Mirzani yang saya ikuti, saat sidang ada demo dari orang-orang di luar sidang, awalnya kan begitu. Kemudian setelah itu ada keramaian di sidang Nikita Mirzani dengan JPU. Kemudian banyak sekali fansnya Nikita yang menghujat JPU. Dan untuk fansnya Nikita Mirzani harus paham akan tugas JPU. JPU adalah penuntut umum. Penuntut itu berarti JPU tugasnya membuktikan kalau Nikita bersalah, menggali kalau Nikita bersalah. Sedangkan yang membela Nikita ada tugasnya yang lain, yaitu pengacara Nikita sebagai pembela Nikita. Jadi kalau fansnya semakin membenci JPU, semakin menghujat JPU, JPU akan semakin lebih kritis lagi mencari kesalahan-kesalahan Nikita Mirzani. Nah, inilah kesalahan dari fansnya Nikita Mirzani. Nah, kemudian juga masalah dengan hakim. Harus baik-baik dengan hakim, ibaratnya hakim ini adalah raja di ruangan sidang tersebut. Kalau nggak baik dengan hakim, tidak ada kerjasamanya dalam persidangan dan lain sebagainya, ya bisa jadi keputusan hakim nanti bisa semakin berat untuk Nikita Mirzani. Jadi ya harus baik-baiklah dengan hakim, terlepas Nikita Mirzani salah atau benar, tetap harus baik. Andai kata nanti keputusan hakim tidak sesuai, Nikita Mirzani juga bisa banding dan lain sebagainya. Nah, ditambah lagi kasusnya Nikita Mirzani di persidangan aja sudah runyam seperti ini, ada lagi masalah Sunan Kalijaga pengacaranya Dr. Oki yang saat ini berseteru dengan timnya Dr. Reza Gladys dikarenakan perseteruan seperti yang di video di awal tadi. Kenapa sih bisa seperti ini ya toh? Kenapa nggak fokus pada memperjuangkan nasib Nikita Mirzani? Atau kalau pengacaranya Dr. Oki yang memperjuangkan nasib Dr. Oki agar tidak terseret masuk di dalam kasusnya Nikita Mirzani. Nah, karena dari pengacaranya Dr. Reza Gladys memang pernah bicara ya, akan ada yang masuk lagi. Saya pernah melihat dari pernyataannya seperti itu. Kita kembali ke kasusnya Sunan Kalijaga, di mana Sunan Kalijaga sudah meminta visum terkait konon kabarnya pipinya yang ditonjok. Walaupun saya saat ini masih belum menemukan video di mana ada seseorang yang menonjok Sunan Kalijaga. Saya masih belum menemukan di sini. Nah, kalau teman-teman menemukan, tolong dikomentari dan tolong linknya ya. Saya butuh itu soalnya ya, karena bisa untuk menyeimbangkan beritanya. Sunan Kalijaga, apakah pelaporanmu akan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib? Ada simbol 9 cangkir. Saya ambil 5 ya. Ada 1 koin, 10 cangkir, The Hermit, Ratu Pedang. Kalau dari kartu-kartunya ini bisa dibilang ada simbol Raja Cangkir, seorang raja yang penuh belas kasih pada rakyatnya. Nih, kemudian ada simbol 1 koin. Ada hal baru yang bisa menjadi lebih baik lagi kasusnya, dan di sini ada 10 cangkir yang mana ada potensi terjadi sebuah perdamaian, atau ada sebuah potensi di mana kasusnya ini nanti tidak lanjut.
Nah, di sini ada the hermit yang artinya mencari ketenangan dan lain sebagainya. Jadi tenangkan dulu pikiranmu sebelum melakukan sesuatu, atau apa ya, introspeksi dulu dan lain sebagainya, intinya seperti itu. Dan di sini kemudian ada simbol Ratu Pedang, sebuah keputusan. Di kartu ini tadi kan ada potensi masalahnya ini tidak lanjut, ada potensi perdamaian, ada potensi juga mungkin nggak ditanggapi dan lain sebagainya. Tapi di akhir dari kartunya ini ada simbol Ratu Pedang, sebuah keputusan. Keputusan yang seperti apa terkait dari pelaporan Sunan Kalijaga ini. Ada simbol 6 tongkat, di mana walaupun ada potensi tidak ada tindak lanjut dalam kasus ini, dari Sunan Kalijaga berusaha untuk memperjuangkan hal itu. Nah, tentunya perjuangan ini juga harus disertai bukti-bukti yang nyata, terutama bukti visum ya. Yang kedua adalah bukti CCTV. Apakah ada orang yang menonjol, siapakah dia dan lain sebagainya, dan itu perlu didalami lagi di sini. Nah, apakah dari masalahnya yang terjadi dengan Sunan Kalijaga dengan pengacaranya, atau bukan pengacara sih yang nonjol ya, katakanlah timnya atau orangnya Reza Gladys, entah pengacaranya entah apalah, kita juga nggak tahu. Apakah ini akan membuat kedudukan dari Dr. Reza Gladys menjadi melemah, menjadi turun? Enam cangkir, 1 tongkat, 4 jangkir, halaman jangkir, dukungan, awakening, perlu perjuangan, 10 koin, kesuksesan. Jadi begini, sekalipun banyak masalah yang dihadapi dalam masalah proses hukumnya yang sudah dilaporkan Dr. Reza Gladys ini, ternyata posisi Dr. Reza Gladys ini masih 10 koin teman-teman. Masih ada potensi menang di dalam kasusnya Nikita Mirzani ini. Menangnya 10 koin loh ya, 10 itu angka tertinggi, yang berarti kemenangan nanti ada di pihak Dr. Reza Gladys. Walaupun untuk memenangkan ini perlu perjuangan yang luar biasa, jungkir balik dan lain sebagainya, karena menghadapi banyak hal, tantangan dan lain sebagainya yang harus dihadapi. Dan di sini juga dukungan-dukungan dari orang lama yang sudah dikenal Dr. Reza Gladys ini, yang memberi support, memberi dukungan pada Dr. Reza ini. Dulu pernah saya bilang kan ya, orang-orang yang membenci Nikita Mirzani ini pada akhirnya berkumpul bersatu untuk bisa memenjarakan Nikita Mirzani. Makanya di sini juga ada orang dari masa lalu, orang yang sudah dikenal lama oleh Dr. Reza, pada akhirnya memberikan dukungan, memberikan support pada Dr. Reza, memberikan penyemangat dan dukungan, walaupun Dr. Reza ini harus jungkir balik, harus penuh perjuangan dalam memproses Nikita Mirzani ini. Ini ya. Jadi masih pihak Dr. Reza Gladys yang memenangkan kasus ini nantinya. Seperti diprediksi saya yang dulu ya kan, Nikita Mirzani akan dikenakan penjara. Saat itu saya memprediksinya sebelum adanya ontran-ontran, sebelum tahu adanya persidangan di mana Nikita Mirzani ngamuk pada jaksa penuntut umum dan lain sebagainya. Prediksi saya ada kemungkinan dikenakan hukuman 10 tahun ke bawah. Tapi nggak tahu lagi setelah terjadinya ontran-ontran atau huru hara di persidangan nanti. Karena begini teman-teman, hakim itu adalah kuasa di ranah persidangan. Jadi baik-baiklah dengan hakim jika kamu ingin mendapatkan keringanan yang seringan-ringannya. Kalau hakimnya malah dimusuhi, yang terjadi hakimnya malah sakit hati, juga bisa jadi tega untuk memutuskan hukuman yang berat. Tapi semoga saja di sini Pak Hakimnya bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya untuk Nikita Mirzani.